Halo semua, kembali ke Metodologi. Di video kali ini kami mau info ya mengenai Cloudflare Radar 2024. Jadi di Cloudflare ini dia ada menyajikan report ya seperti ini ya. Mereka sebut namanya Cloudflare Radar. Jadi untuk advertising apa yang paling banyak, analitik apa gitu. Jadi kita bisa lihat nih teknologi-teknologi apa aja sih yang banyak yang terhubung ke Cloudflare itu. Lalu kita misalnya mau upgrade skill, apakah mau belajar programming yang baru atau mau bikin website menggunakan CMS tertentu. Nah, kita bisa lihat di Cloudflare Radar ini apa CMS yang paling populer, apa bahasa pemrograman paling populer, apa analitik yang digunakan dan lain-lain. Nah, untuk advertising di sini agak surprise ya. Untuk periklanan ya agak surprise di mana Microsoft Advertising itu mendominasi gitu. Paling atas dengan 15,1% persentasinya. Di bawahnya ada Twitter Ads, LinkedIn Ads, bahkan Google AdSense itu atau Google Publisher itu juga jauh di bawah gitu. Sementara kalau kita lihat di Indonesia ya rata-rata kalau ngiklan itu ya kalau nggak Facebook berarti dia pakainya Google ya, Google Ads. Nah ini Microsoft Advertising. Tapi menurut saya ini datanya US ya, mereka pasti ngambil dari US ini. Karena kalau kita breakdown di sini ada filternya, saya breakdown ke Indonesia, dia itu datanya langsung hilang gitu, nggak ada berarti. Berarti ini semua mungkin audiens dari US, region US ya. Nah untuk analitik, Google Analytics mendominasi ya dengan 35,4% ya. Jadi banyak website itu menggunakan analitiknya itu Google Analytics. Kami sendiri menggunakan Umami Analytics ya. Kalau teman-teman mau lihat, sini ada di domain analitik. Dari metodologi kami menggunakan Umami Analytics ya. Ini analitik seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat eventnya apa aja gitu. Lebih simple, lebih cepat dan lebih clean lah kalau kami lihat daripada Google Analytics. Nah, tapi mayoritas website yang terhubung ke Cloudflare itu dia menggunakan Google Analytics. Kedua adalah Facebook Pixel. Facebook Pixel ini digunakan untuk tracking ya. Kalau teman-teman beriklan seperti kami sering pasang iklan ya. Sangat terbantu dengan Facebook Pixel, dan Facebook Pixel dari Meta ini sekarang sangat-sangat powerful ya. Jadi ada campaign baru di Meta itu namanya ASC Plus, itu menggunakan teknologi AI. Jadi yang dilihat itu adalah kontennya. Kita tidak perlu lagi definisikan orangnya suka apa gitu, suka budgetnya itu orang-orang yang spending tinggi atau apa gitu, nggak perlu lagi. Jadi kita sangat gampang sekarang dalam memasang iklan di Facebook. Kuncinya adalah kita bikin konten aja yang menarik, semenarik mungkin ya. Kalau bisa yang banyak engagement supaya biaya iklannya murah dan juga konversinya juga diperhatikan ya. Dan sekarang nggak begitu ribet seperti 5 tahun yang lalu kita beriklan kita harus detail-detail ya. Kalau sekarang udah pakai ASC Plus itu sangat gampang. Tapi banyak yang kombinasi juga antara menggunakan campaign ASC Plus dengan campaign yang manual. Kami sendiri menggunakan ASC Plus sekarang ya. Tapi untuk di awal-awal kami menggunakan yang manual supaya audiensnya lebih tertarget. Untuk di awal ya, karena Facebook Pixelnya kan butuh di train ya dengan data. Setelah datanya udah cukup, udah komplit, udah kami merasa cukup ya, misalnya udah terjadi 100 sales atau 1000 sales gitu, 100 sales saja udah cukup lah itu data pixelnya. Itu kami ganti dari manual ke ASC Plus gitu. Karena ASC Plus ini dia sangat cocok kalau dia satu niche. Kalau dia banyak niche saya nggak tahu ya. Kalau satu niche sih menurut kami pribadi sangat-sangat bagus ya untuk konversinya. Sini ada LinkedIn Insight Tag ya. Saya belum pernah pakai LinkedIn Insight Tag. Untuk A/B testing, sini ada VWO. Untuk A/B testing kami biasanya dulu pakainya Hotjar ya. Teman-teman itu Hotjar ini bagus untuk A/B testing. Dia ada head mapnya juga, jadi kita tahu mana halaman yang diklik oleh user gitu. User itu baca halamannya sampai mana aja gitu. Itu ada head mapnya. Teman-teman bisa coba nanti, namanya Hotjar. Buat teman-teman yang mau meningkatkan kalian IT-nya di bidang teknis, teman-teman bisa join kelas online metodologi. Silakan teman-teman kunjungi metodologi.com/kelas. Di situ sudah banyak sekali kelas online yang kami siapkan untuk dapat membantu teman-teman meningkatkan kalian IT-nya. Silakan teman-teman join kelas online yang teman-teman butuhkan. Klik link deskripsi atau silakan kunjungi metodologi.com/kelas. Lalu untuk CMS ya, Content Management System.
ini surprise ya, surprise di mana WordPress masih mendominasi 53,1% ya, di mana WordPress ini adalah salah satu stack yang paling banyak dibully ya, dibully dan diceritain kalau di komunitas-komunitas coding ya. Karena dibilang masih pakai jQuery lah, kuno lah dan lain-lain. Tapi dari pengalaman saya melihat ya di teman-teman yang buka jasa online itu banyak menghasilkan ratusan juta sampai miliaran itu stacknya WordPress, dan banyak banget yang sekarang ya jualan-jualan online. Apalagi buka kelas online ya, jual kelas online, jual ebook, jual lisensi produk gitu, itu banyak pakai WordPress. Dan sekarang kemarin baru update juga ya dari Sejoli, itu checkoutnya juga lebih simple, lebih gampang ya. Jadi ya pengguna WordPress happy lah, terutama untuk drag and drop programmer ya yang nggak bisa coding, maka WordPress ini merupakan solusi. Tapi mayoritas sih kalau udah intens ya menggunakan WordPress pasti ada butuh yang di custom gitu. Itu biasanya teman-teman pasti coding juga, tapi nggak begitu banyak ya, nggak sebanyak ketika teman-teman build from scratch dari framework seperti Next.js ataupun Laravel dan lain-lain. Jadi WordPress masih mendominasi ya. Nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, kenapa WordPress masih mendominasi? Apakah karena ekosistemnya yang gede, pluginnya yang gede, atau karena hostingnya gratisnya murah-murah ya, bukan gratis ya, hostingnya murah, atau apa gitu. Teman-teman bisa tulis kolom komentar. Nah, kita langsung ke programming language. Programming language juga surprise ya. Jadi ini yang sering dibully ini makin populer gitu. Jadi kalau teman-teman itu sering dibully di online gitu kan, dikata-katain di online itu senang harusnya. Kenapa? Teman-teman akan makin naik gitu. Karena di sini kan kita lihat nih ya, PHP ya, bahasa pemrogramernya boomers. gen bangka ya. Kalau saya bilang nggak boomer sih, geng bangka. Geng tua bangka ya. PHP surprise banget, PHP paling banyak digunain ya. Dan yang kedua ada Node.js. Saya sendiri juga pakai PHP ya. Pakai PHP juga, saya pakai Laravel. Node.js juga saya pakai, dan menurut saya pribadi ya, ini opini saya pribadi, buat teman-teman yang baru mau masuk ke dunia perdukunan coding ya, perdukunan coding, teman-teman much better belajarnya JavaScript ya. Jadi teman-teman bisa Node.js sih, karena saya lihat Next.js ekosistem itu udah sangat gede sekarang ya, library-nya udah bertonton library ya, bertonton, dan banyak sekarang website-website yang bagus itu pakai JavaScript stack-nya ya, Next.js terutama. Cuman ya problem di Next.js itu dia rakus memori ya, rakus memori, tapi dia lebih cepat performanya dibandingkan PHP. Tapi PHP tetap teman-teman bisa optimasi juga ya, menggunakan Swol dan lain-lain ya, itu bisa juga diakalin. Jadi baik PHP, Node.js itu ya 11-12 mereka saling bersaing. Tapi dari kacamata saya ya, buat yang baru-baru masuk ya coba masuk ke Next.js saja. Nanti kalau teman-teman udah bisa JavaScript juga mau pindah bahasa pemrograman lain, apakah itu PHP, itu juga nggak susah-susah banget ya. Apalagi kalau teman-teman pakai Laravel, itu sintaknya lebih elegan, lebih mudah dipahami gitu. Oke, jadi di sini memang banyak surprise ya. Kita lihat web framework yang paling banyak dipakai ya, Next.js ya. Laravel bahkan 0,8%. Berarti ini programming tag ini vanilla PHP ya. Kemungkinan besar karena dibantu ya dengan ini CMS. WordPress kan dia pakai PHP vanilla ya, vanilla PHP dia. Jadi terdongkrak lah ini si PHP di sini kan. Tapi kalau dari segi framework Next.js ya memang Next.js memang top ya. Kami dulu pernah bikin juga tentang Bjorka itu ya. Kami bikin website pakai Next.js, kami deploy ke Vercel. Itu kayak dua tahun yang lalu mungkin ya. Videonya sih udah kami take down ya, karena komennya parah banget gitu. Jadi daripada algoritma kami rusak ya, kami take down aja deh itu video Bjorka itu. Tapi dari segi experience ya, kalau kita deploy build from pakai Next.js gitu, teman-teman deploy ke production tuh kayak cepat banget gitu, hanya 5 menit tuh udah deploy. Tapi kedepannya di Laravel ecosystem ada namanya Laravel Cloud ya.
Itu udah banyak di Twitter, di X ya, dibahas di X itu untuk deploy dari development environment ke production itu sekitar 5 menit aja langsung running aplikasinya di Laravel Cloud. Jadi Laravel dengan Next.js, Vercel ini nanti akan kedepannya akan bersaing ya, karena Laravel baru-baru ini dapat investasi, kalau nggak salah $100 juta ya. $100 juta berarti 1,6 triliun ya sekarang, cukup gede uangnya ya, sangat gede ya. Jadi akan bersaing ya. Mudah-mudahan Laravel maju terus, Next.js-nya juga makin maju ya. Tapi yang baru-baru masuk coding ya Next.js saja. Oke guys, nanti buat teman-teman yang mau lihat radar dari review Cloudflare ini, teman-teman bisa klik link deskripsi. Nanti buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa tulis saya kolom komentar, atau teman-teman bisa join grup Telegram Teknologi Community. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.